Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of students. How are you today? I hope all of you all fine. First of all, I would like to bring you all to praise to God who has given and mercy and blessing so that we are able to attend in this online class today to continue our materials. It means expression intention. Insya Allah hari ini anak-anakku sekalian kita akan melanjutkan materi kita, materi tentang KD 3343 yaitu expression intention. Sebelumnya kalian pasti pernah mendengar yang namanya intention. Tahu tidak apa itu intention? Intention adalah niat melakukan sesuatu. Jadi kali ini kita akan belajar tentang ekspresi niat untuk melakukan sesuatu. Kalau kemarin kita belajar tentang congratulation, ekspresi bagaimana caranya kita memberikan ucapan selamat, bagaimana caranya kita memuji. Nah sekarang kita masuk di ekspresi selanjutnya yaitu expression intention, yaitu niat untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, sebelumnya kita akan masuk di kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, untuk KD33 kompetensi dasarnya adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi itu untuk KD 33-nya. Kemudian apa tujuan pembelajarannya kalian belajar intention? Pertama adalah kalian mampu menjelaskan cara menceritakan dan bertanya tentang niat atau maksud melaksanakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu mengemukakan. Setelah kalian mampu menjelaskan, kalian mampu mengemukakan berbagai cara. Ya, kemudian setelah itu yang ketiga adalah tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan. Jadi itu untuk tiga-tiganya, KD 33 pengetahuannya ya. Sekarang kita masuk di KD 43-nya ya. Apa itu 43? Keterampilannya, prakteknya, praktisnya. Kompetensi dasarnya apa? Menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan sesuatu. Jadi itu kompetensi dasarnya. Kemudian apa tujuan pembelajarannya kita belajar KD 43 ini? Yang pertama adalah kalian mampu mempraktekkan, memberi dan meminta tentang melakukan sesuatu. Kemudian kalian mampu menyusun teks lisan terkait niat melakukan sesuatu. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Mengapa kita mesti belajar expression intention? Oke, paham anakku tujuan pembelajaran kita? Sekarang kita lanjut. What are you going to do today? Apa yang kalian ingin lakukan hari ini? Ya, jadi pasti kita memiliki niat apa yang akan kita lakukan hari ini. Ataukah apa yang kita lakukan ke depannya. Sebentar jam 8, jam 9, jam 10 apa yang akan kita lakukan? What are you going to do today? Ya. Oke, next. Sekarang kita masuk the meaningnya, pengertian daripada expression intention. Intention, the meaning of intention is to state plans or something intended, ya. To state plans or something intended to do in the future. Jadi yang dimaksud dengan intention adalah untuk menyatakan, ya, untuk menyatakan rencana, ya, plans, ya, untuk menyatakan rencana or something intended atau sesuatu yang ingin dilakukan. Something intended atau sesuatu yang ingin dilakukan di masa akan datang, to do in the future. Jadi itu pengertian daripada intention.
Jadi saya ulangi sekali lagi, intention adalah untuk menyatakan rencana atau sesuatu yang ingin dilakukan di masa akan datang atau di masa depan. Masa akan datang itu bukan berarti 10 tahun kemudian, bukan berarti 3 tahun kemudian, tahun depan atau dan sebagainya. Yang jelas ke depan berarti itulah masa depan. Misalkan hari ini kalian makan, hari ini kalian belajar bahasa Inggris. Kemudian setelah bahasa Inggris misalkan kalian belajar bahasa daerah, automatically future-nya itu adalah bahasa daerah. Apa yang kamu lakukan nanti ketika kalian belajar bahasa daerah? Oke, paham di sini aku tentang expression intention? Kalau paham pengertian dari expression intention, kita lanjut. Jadi kita ini asking intention. Ini pertanyaan ketika kita ingin menanyakan seseorang apa yang dia ingin dia lakukan ke depannya. Ini contoh ya. What are you going to do? What are you going to do? Any plans for the weekend? Ya, what are you going to do? Apa yang kamu ingin lakukan? Any plans for the weekend? Ada rencana ya? Ada rencana liburan ini, weekend ini? Do you have any intention of? Jadi ini salah satu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita ingin menanyakan kepada seseorang apa yang dia ingin lakukan ke depannya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, kalau tadi ada asking, ini expression intentionnya. Kalau tadi ada pertanyaan, what are you going to do today? Ini jawabannya. We would like to. Jadi seperti itu, bla 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 bla. Misalkan we would like to, I am going to, I am thinking of. Jadi banyak contoh-contoh expression intention. Ya, kalian bisa lihat di internet, kalian bisa lihat di YouTube, atau bahkan kalian buka buku pelajaran, buku panduan bahasa Inggris, buku pelajaran yang kalian ambil di perpustakaan. Oke, paham di sini anak-anakku sekalian? Ya, kalau paham, I think that's all for today. Ya, singkat hari ini pembelajaran kita karena berbicara tentang expression, saya rasa itu sangat simple sekali. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang expression berarti itu tentang it's your habit. Itu adalah kebiasaan kalian. Contoh kemarin kita belajar tentang expression congratulation. Ekspresi memberikan ucapan selamat. Memberikan ucapan selamat itu adalah kebiasaan kalian hari-hari. Bahkan ketika teman kalian menang peringkat pertama dalam kelas, atau pokoknya melakukan sesuatu, kemudian kagum kalian berikan pujian, it's your habit, itu adalah kebiasaan kalian. Sama hari ini kita belajar tentang intention, niat untuk melakukan sesuatu. Mungkin kalian duduk-duduk bersama temanmu, kemudian kalian tanya, apa yang kamu ingin lakukan sebentar sore misalkan. Berarti itu sudah masuk dalam kategori expression intention. Okay, maybe I think that's all for today. Thank you very much for nice attention. Then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.